Pokoknya kita selalu taat terhadap aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Itu pertama. Jadi apapun peraturan pemerintah, Gapki akan taat terhadap peraturan itu. Pertama. Yang kedua, pemerintah udah Satgas Sawit itu kan mendatang 3 Desember. Kami berusaha berkoordinasi dengan anggota Gapki agar segala persoalan yang ada di perusahaan mereka bisa diselesaikan dengan baik. Dan ini dalam proses. Dalam proses Pak. Berapa hektar sih Pak tumpang tindih lahan di Kalteng Pak? Sedang teridentifikasi, sedang kita identifikasi. Karena itu kan perusahaan ini kan yang anggota Gapki itu ada 118 dari 202 perusahaan. Itu kebun sawit semua Pak ya? Sawit ya. Jadi ada juga bukan anggota Gapki. Yang anggota Gapki itu ada 118, kurang lebih 800.000. 800.000 hektar itu maksudnya yang gimana Pak? Luas anggota Gapki. Seluruhnya Oh. di total. Ya. Pak, dari semua anggota itu apakah ada indikasi tumpang tindih semua Pak atau sebagian saja gitu Pak mungkin? Saya rasa sedikit lah, biasa tumpang tindih antara Antara perusahaan hutan dan hutan, dengan masyarakat, terutama dengan kawasan itu biasa lah. Namanya juga lahannya kan luas, Ya, luas pasti sekali. ada. Tapi saya pikir nggak begitu banyak. Tapi Pak ada berapa perusahaan Pak yang termasuk tumpang tindih itu tadi sejauh ini? Itu kira-kira ada berapa Sedang Pak? kita identifikasi, kita nggak berani memastikan ya. Kita masih dalam proses. Iya, dalam proses. Oke. Pak, tapi komunikasi dengan KLHK terus jalan Pak ya untuk Pasti, ya kita Gapki membantu memfasilitasi. Semua masukan-masukan akan kita sampaikan kepada anggota Gapki. Ya. Tapi saat ini upaya Gapki apa sih Pak untuk penyelesaian itu Pak? Kita sudah intent nih koordinasi dengan KLHK, BPN, karena BPN terkait HGU kan, kalau KLHK terkait penggunaan kawasan hutan. Ya, itu intent kita. Pak, kemarin kan ada Menteri ATR ke sini Pak ya. Oh, iya. Artinya kan katanya kan menaruh keseriusan dalam penyelesaian masalah sawit ini juga katanya, kata Pak Rizky kemarin itu kan di wawancara. Mungkin dari kedatangan Pak Menteri itu apa sih Pak yang mempengaruhi progres penyelesaian ini? Pertama, kalau kita mendengar statement Pak Menteri kan, sawit ini adalah komoditi andalan kita yang harus didukung oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Sawit ini suka tidak suka menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Lalu komoditi andalan Indonesia. Tidak ada komoditi sekarang yang seperti sawit. Menyerap tenaga kerja di Kalimantan Tengah ini kurang lebih 350.000 orang. Belum lagi anak istri, belum lagi lain. Nah, itu yang kedua, Pak Menteri artinya mendorong penyelesaian sertifikat. Itu sudah luar biasa, karena pengusaha harus dapat kepastian hukum. Karena dengan sertifikat ataupun HGU, mereka bisa mendapat tambahan modal. Bisa diagunkan apa? Karena investasi sawit itu adalah investasi mahal dan berjangka panjang. Kalau 10.000 hektar itu kurang lebih 1,2 sampai 1,5 triliun. Dan big event point-nya itu 12 tahun. Beda dengan investasi lain. Begitu dapat surat izin bisa dapat uang. Kalau sawit 12 tahun baru break even point. Tahun itu pun kalau dipelihara dengan baik, ya sama seperti kita juga, kalau makannya cukup ya berbuah. Walaupun bibitnya unggul, kalau tidak dipelihara naik lah kira-kira. Jadi investasi sawit itu adalah investasi jangka panjang. Nah itu yang selanjutnya juga yang penting sawit ini jangan sampai kita meninggalkan sejarah dengan komoditi lain. Misalnya karet sudah mulai tenggelam. Kita pun pernah dulu cengkeh, lada, jangan sampai karena tekanan persaingan dagang kita lalu sawit sejarahnya. Oh iya, tinggal sejarah tuh jangan sampai Pak. Dan tidak menghasilkan apa-apa di kita. Ingat loh, sawit ini 1:4, 1:10 dibanding misalnya minyak kacang-kacangan.
Pak, kan apa namanya, kan pemerintah kan katanya kan kalau ada tumpang tindih di kawasan hutan itu ada denda gitu Pak. Nah, Gapi keberatan nggak Pak dengan kebijakan tersebut nih, Pak? Pertama kan Gapi ini kan organisasi dan perusahaan, saya yakin perusahaan itu adalah taat terhadap aturan. Nah kemudian investasi sawit pada saat dulu Perda 8 tahun 2003, Perda 8 tahun bahwa wilayah KPPM wilayah itu tidak perlu pelepasan. Karena saya orang Disbun. Iya, Bapak dulu kan Dari kepala Dinas Perkebunan. masuk aja di situ. Nah ternyata ada Permenhub 529 tahun 2011 bahwa itu masuk kawasan hutan, itu persoalan. Jadi kalau saya melihatnya tidak salah perusahaan, yang salah kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Iya, kita konsisten. Nah, ada di kita itu kan ada BPN, ada kehutanan, ada pertanian, ada berapa lembaga, belum lagi kalau izin pabrik industri, belum lagi kalau saya pernah di Thailand 3 bulan, di sana dipegang oleh satu kementerian, izin itu di kementerian di primary industry. Jadi terkoordinasi semua Pak. Betul, di kita semua ada 6 kementerian dan pusing. Untuk tumpang tindih tadi kan Pak selesai ditargetkan 3 September ya. 3 3 Desember ya. Nah, kalau di Gapki sendiri sudah gimana Pak? Sanggupkah maksudnya selesai di 3 Desember itu atau gimana Pak? Kita artinya bekerja itu kan yang penting berusaha dulu. Ada action dari setiap anggota untuk melakukan inventarisasi dan penyelesaian. Berarti Ya, setiap anggota Gapi ini yang terlibat dalam adanya tumpang tindih dan kawasan hutan wajib semua sudah mendata, Pak, ya? dan bergerak menyelesaikannya. Gimana solusinya? Penyelesaiannya kan. Nah, tentunya kita berharap artinya ada dukungan pemerintah. Karena kalau orang udah tanam, kita membayar. Oh, dia nggak salah kok. Sudah diberi izin, ada IUP, ada IU, keluar kementerian keuangan, itu yang jadi masalah. Tadi Pak perihal apa namanya denda tadi Pak, mungkin kalau nggak didenda sebaiknya seperti apa sih Pak? Kan ini kan gara-gara mencatat berita yang tidak konsisten tadi Pak ya. Iya, kalau tidak didenda ya biarkan aja. Mungkin ada dalam bentuk kegiatan lain. Karena sawit itu kan mendatangkan devisa. Iya. Berat loh. Untuk sawit itu nggak seberapa sebetulnya. Iya, nggak seberapa. Dengan apalagi kalau harganya turun naik. Iya, terus naik sih Pak. Harga di pasaran tuh minimal 1.500 per kilo. Oh, sekarang udah bagus 2.000 Oh, dulu pernah tekan sampai 600. Itu bisa collab kok. Tapi perihal ini Pak, kan nggak lepas juga dengan bersinggungan dengan masyarakat tadi Pak ya, kan beberapa hari ini juga ada masalah lagi kan dengan sawit, konflik dengan masyarakat dan perusahaan gitu. Mungkin atensi dari Gapi seperti apa Pak, mungkin untuk meminimalisir konflik dan lain-lain gitu. Pertama, Gapi itu kan adalah perusahaan perkebunan yang memakan ruang yang cukup besar, lahannya besar. Pasti dia bersinggungan dengan masyarakat. Pasti itu. Sudah hampir pasti Pak ya. Pasti konflik itu pasti terjadi di mana-mana. Tetapi kita berusaha memaksimalkan agar masyarakat itu terlibat. Ya, gimana? Misalnya jadi tenaga kerja, kerjasama dengan CPO, kerjasama sembako, supaya masyarakat itu sejahtera. Nah, Gapi sebagai organisasi itu mendorong agar perusahaan ini mampu mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Walaupun dia tidak punya kebun, tapi dia bisa bekerja ataupun dalam kegiatan produktif Usaha produktif ya. Cuman kan kata kepala dinas perkebunan kan Pak Rizky kan tidak dalam bentuk kebun tapi laksananya dalam bentuk kegiatan usaha produktif, itu bisa Pak ya berarti? bisa, Ya? sangat bisa. Regulasinya Nah, tuh kalau kita bukan petani masa dipaksa jadi petani, mohon maaf ya. iya. Jadi mungkin di bidang lainnya, kalau dia punya pendidikan tinggi bisa ngajar, atau dia IT atau nggak harus. Kalau misalnya pegawai disuruh jadi petani nggak bakalan bisa, atau dia peternak jadi. Nah, kembangkanlah itu. Anu nggak Pak, mungkin contoh perusahaan di Kalteng yang berhasil menerapkan kebijakan usaha produktif ini Pak untuk realisasi plasma itu Pak, mungkin Pak mungkin bisa jadi contoh banyak Pak ya. Banyak Sinovac ada, BGH ada, banyak. Itu dalam bentuk apa Pak? Kerjasama misalnya anggota CPO banyak, kegiatan suplai sembako banyak. Ini kita daftar, akan kita expose.
supaya masyarakat tahu. Coba. Ya, sudah mulai.